Tribuners, welcome back with me, Eunika Bella, akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam topik menarik dan inspiratif dari tokoh inspiratif tentunya. Dan kali ini langsung menyapa dari Kabupaten Pemalang, sudah hadir bersama dengan Bella. Ada Bapak Mansur Hidayat ST, selaku PLT Bupati Kabupaten Pemalang. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak ya? Selalu sehat. Selalu sehat, baik. Dan for your information, Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Pak Mansur ya Pak ya? Aman, insya Allah. Aman terkendali. Sudah booster 3 kali. Booster 3 ya, pastinya lengkap semua ya Pak. Well, kita balik ke topik ini Pak. Kita mau bahas terkait semangat menjelang Hari Jadi Kabupaten Pemalang yang ke-448. Pastinya Bapak semangat juga ya Pak. Nanti selalu semangat. Di tanggal 24 Januari. 24 Januari ya, Oke, puncaknya. kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya Bella mau kepoin biografi dari Pak Mansur sendiri nih. Mungkin Tribuners, khususnya para masyarakat di Kabupaten Pemalang, pada kepo nih sebenarnya Pak Mansur ini siapa? Atau mungkin ada yang belum tahu, ini kebangetan ya Pak ya. Oke, kita kepoin sedikit ya tentang Pak Mansur ini. Latar belakangnya sebenarnya Pak Mansur terjun di dunia politik itu apa? Silakan Pak. Ya sebenarnya apa ini bisa dikatakan sebuah panggilan mungkin ya, sebuah panggilan karena memang saya sebelumnya bekerja di PT Utama Karya. PT Utama Karya itu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, itu bergerak di bidang konstruksi ya. Karena saya juga lulusan dari Teknik Sipil UGM. Jadi saya waktu itu ya bekerja di dunia konstruksi, kebetulan di PT Utama Karya. Selama di PT Utama Karya saya 19 tahun. 19 tahun. Begitu lulus dari UGM, saya mendaftar di PT Utama Karya dan selama 19 tahun saya bekerja di Utama Karya. Dan kebetulan bekerjanya juga ditugaskannya di Sumatera. Di Sumatera ya, jadi Pekanbaru atau Riau dan sekitarnya. Di situ ada Sumber, ada Medan, ada Jambi, Riau dan sekitarnya. Selama 19 tahun. Wow. Saya memang berkecimpung di dunia konstruksi. Karena teknik sipil. Kemudian? Dan memang saat itu kita melayani masyarakat mungkin tidak secara langsung ya, karena kita membangun misalkan jalan atau jembatan gitu ya. Setelah jadi jalan atau jembatannya, setelah itu ya dimanfaatkan masyarakat, berarti kan melayani masyarakat tapi tidak secara langsung ya. Artinya karena kita tugasnya masing-masing lah, yang sebagai ownernya mempunyai dana, kita kontraktornya mengerjakan. Artinya berarti berkolaborasi sehingga pemanfaatan jalan atau jembatan atau gedung itu dimanfaatkan oleh masyarakat kan itu. Berarti kita melayani masyarakat juga tapi mungkin tidak secara langsung. Selama 19 tahun. Kemudian setelah itu kenapa ke dunia politik ya? Ini memang sebenarnya jalurnya itu agak tidak masuk akal ya. Artinya tidak ada jalurnya lah, tidak ada jalurnya sebenarnya, karena saya jalurnya jalur teknokrat lah ya, jalur apa namanya ya konstruksi dan mungkin hubungan dengan masyarakatnya juga masyarakat tidak meluas seperti bupati atau di kabupaten, bupati atau gubernur itu ya, tidak berbicara masyarakat luas. Ya kita berhubungannya dengan hanya sebagian kecil lah. Kita kalau misalkan kita bikin jembatan, berarti kita berhubungannya dengan konsultan, dengan ownernya atau dengan para pekerjanya kan, itu stakeholder terkait, tidak terlalu meluas lah gitu ya. Sehingga memang menurut saya ini jalurnya tidak ada gitu, tidak nyambung lah kira-kira begitu. Kok bisa nyambung ke pemerintahan, gimana Pak ceritanya? Ini sebenarnya ceritanya menarik ya. Ini tugas apa ya? Kalau bicara sebuah panggilan ya, sebuah panggilan. Memang bercita-cita kepengin bagaimana sih ingin membangun Pemalang lah sebagai daerahnya kita gitu ya, daerahnya saya gitu ya, asli Pemalang saya gitu ya. Saya kepengen untuk ikut berkontribusi di Pemalang. Tapi ya semua secara ininya walaupun secara
ini tidak nyambung gitu ya, tidak nyambung. Tapi ya nggak tahu, mungkin akhirnya disambung-sambungkan menjadi nyambung gitu, disambung-sambungkan menjadi nyambung, ketemu dengan partai gitu sebagai kendaraannya, sebagai kendaraannya, akhirnya ya terjadi seperti ini gitu. Kalau perjalanannya nggak usah saya ceritakan lah ya. Banget pasti. Nah, itu nggak usah diceritakan, tapi jalurnya begitu. Artinya ada keinginan terus bisa nyambung dengan partai, sebagai partai pengusungnya, sebagai kendaraannya, akhirnya bisa jadi seperti ini. Gitu. Pastinya tidak terbayangkan Pak dulu. Saya tidak terbayangkan karena jalurnya sama sekali. Karena harusnya misalkan kalau mau ini, misalkan anggota DPR dulu gitu ya, mungkin DPRD dulu gitu ya, misalkan atau menjadi pengurus partai dulu misalkan gitu. Baru deh bisa. Terus mungkin domisilinya di sini gitu. Ini saya domisili. Pada saat itu kan di Sumatera. Domisilinya di Sumatera. jadi saya ke sini ya memang karena saya sudah daftar waktu itu daftar jadi wakil bupati. Habis itu kampanye dan sebagainya. Akhirnya pilihan. Nah, inilah pindah ke sini gitu. Oke, luar biasa. Sehingga menurut saya ini sebuah panggilan. Dan panggilan ini harus saya buktikan dengan sebuah kinerja gitu, kerja, dan sekali lagi kita semua kepingin kita amanah untuk menjalankan tugas-tugasnya itu. Pastinya kinerja yang Bapak lakukan wujud nyata untuk para masyarakat, apalagi kan Bapak bilang melayani masyarakat. Karena kita sejatinya kalau kita pemerintahan itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Sejatinya begitu. Oke, bahasa sederhananya seperti itu ya. Iya, pelayan masyarakat. Kalau pelayan masyarakat itu apa? Masyarakat itu berada pada level yang lebih tinggi sebenarnya gitu ya. Kita melayani, bukan kita yang dilayani, tapi kita melayani. Melayani itu bukan berarti menyediakan minum makan, itu bukan itu ya. Melayani itu artinya secara luas misalkan kita membuat jalan kita menjadi bagus, berarti kan infrastrukturnya lebih bagus, berarti itu bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Saya bentuk masyarakat. Terus kalau misalnya kita bicara kependudukan, misalkan kalau masyarakat mau bikin KTP lancar, cepat, tanpa biaya, lancar segala macam, tidak dipersulit, nah itu bagian dari pelayanan misalkan. Kalau kesehatan, bagi ada yang miskin tidak punya ini, terus kita ada pembebasan bantuan biaya segala macam, itu bagian dari pelayanan gitu. Kira-kira melayani itu tidak harus melayani dalam bentuk secara fisik kita gini kasih minum nih, enggak seperti itu ya. Tapi luas. Lebih daripada itu ya. Luar biasa. Kemudian tadi Bapak juga menyebutkan di UGM. Mengenyam pendidikan di mana saja? Ya, alhamdulillah saya lulus UGM gitu ya, teknik sipil kebetulan itu. Dan setelah itu saya pernah dulu kuliah sekarang ini saya dulu pernah sih mau S2 tapi ternyata karena kesibukan atau apa gitu. Masyarakat itu tadi ya Pak ya. Tapi waktu itu masih kontraktor. Masih di Sumatera. Masih di Sumatera. pernah kuliah S2 teknik sipil lah, satu ini ke teknik sipilan. Tapi belum lulus. Karena kesibukannya atau terus akhirnya nggak lulus. Nah, ini saya rencana kuliah lagi nih, lagi kuliah di Undip. Di Undip. Apa, Pak? Lingkungan, karena saya begini, kenapa saya ngambil lingkungan? Permasalahan lingkungan ini ya terkait mobil khususnya masalah sampah. Oh iya, benar. Saya lagi konsentrasi masalah sampah. Masalah sampah ini masalah yang menurut saya sangat harus diperhatikan. Masalah ini tuh tidak bisa hilang. Karena di Pemalang sendiri gitu ya, di Pemalang sendiri limbah rumah tangga atau sampah rumah tangga gitu ya, itu dalam satu hari itu bisa mencapai 250 ton per hari. Bayangkan coba, 250 ton per hari itu selalu ada itu, selalu ada. Tidak mungkin hari itu terus berhenti ngeluarin sampah, itu nggak ada. Jadi 250 ton pasti ada per hari. Terus berarti kan harus kita manajemen ini, harus kita kelola di sampah ini. Bagaimana sampah ini tidak mengganggu masyarakat ya, tidak mengganggu masyarakat dan selesai gitu, dan selesai tidak mengganggu lingkungan juga, tidak mengganggu masyarakat dan tidak mengganggu lingkungan dalam artian misalkan mengganggu tanah gitu ya. Nah, karena apapun tanah juga bagian daripada
lingkungan yang ada ini gitu. Sehingga saya kepengen bagaimana persampahan di Pemalang ini. Saya kuliah tapi saya kepengen membedah persampahan khususnya yang ada di Kabupaten Pemalang, sehingga nanti bisa selesainya seperti apa nih. Nah, itu kira-kira begitulah. Saya kepengen sekaligus menyelesaikan masalah masyarakatnya sendiri. Begitu kira-kira. Oke, luar biasa. Kemudian Pak, bagaimana cara Bapak menyeimbangkan waktu? Tadi kan Bapak adalah saking sibuknya begitu ya Pak. Kemudian menyeimbangkan waktu bersama dengan keluarga bagaimana Pak? Ya, memang kita harus gini, harus hidup itu harus seimbang ya sebenarnya. Tidak hanya dengan keluarga. Artinya saat kita bekerja, waktu bekerja kita gunakan bekerja itu dengan serius ya, dengan serius, dengan maksimal serius gitu begitu. Saat kita istirahat harus kita manfaatkan waktu istirahat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga saat kita bekerja sudah fresh kan itu ya. Terus saat kita beribadah, kita harus lakukan beribadah, karena bekerja tanpa ibadah kurang bermakna, kurang bermakna. Waktu ibadah harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Olahraga juga penting karena secara jasmaninya ya Pak ya. Karena kita bekerja, ada istirahat, tanpa olahraga nanti kurang fresh juga, Kapan dengan keluarga? Ya kita memang harus kita atur ya. Karena apapun kita melayani masyarakat, ya tidak serta-merta 24 jam kita melayani masyarakat terus tidak ya. Artinya ada keseimbangan. Ada bekerja serius, ada istirahat, ada ibadah itu, terus ada untuk keluarga. Karena apapun namanya kita keberhasilan orang ya, keberhasilan seseorang menurut saya ya, keberhasilan seseorang itu diukur saat kita di tempat kerja berhasil, juga saat kita di keluarga juga harus berhasil. Dua-duanya harus berhasil. Tidak jomplang di kerjanya berhasil tapi keluarganya tidak, gitu pun sebaliknya. Ini harus seimbang. Kalau mohon maaf, di kerjaannya sukses ini tapi keluarganya hancur, untuk apa gitu. Gitu. Jadi standar keberhasilan menurut saya, adalah saat di keluarga berhasil, di pekerjaan juga berhasil, di masyarakat juga berhasil. Jadi ada kolaborasi itu, makanya harus diatur. Harus diatur saat kita dengan keluarga kapan gitu ya, saat kita dengan masyarakat, dengan bekerja kapan, sehingga ada keseimbangan. Jangan sampai kita hanya ngurusin, mohon maaf nih, ngurusin warga masyarakat tapi lupa keluarga. Tapi karena mereka ada tuntutan juga, anak-anak kapan nih jalan-jalannya, kapan jalan-jalannya, kapan makan barengnya, kapan ini. Sebenarnya dalam satu hari bisa diatur sih sebenarnya. Dalam satu hari, karena memang kalau jabatan bupati atau wakil bupati gitu ya, jabatan itu memang tidak dibatasi waktu sebenarnya. Tidak misalkan jam 7 kita kerja jam 8, jam berapa, jam 4 selesai, itu tidak begitu. Kita jabatan politis ini, bupati wakil bupati itu jamnya bisa bebas, bisa sampai jam 12 malam bisa. Artinya melayani masyarakat itu ya bisa dikatakan anytime lah gitu. Artinya kapan aja, setiap waktu gitu. Tidak terbatas dengan waktu kan gitu ya. Tapi kita harus bisa memanajemen itu. Dalam 24 jam itu harus kita manajemen nih. Waktunya istirahat jam berapa kita harus istirahat. Jam segini harus istirahat. Kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu yang ternyata harus harus ada acara itu ya itu lain ya. Tapi harus ini. Terus misalkan saya jam maghrib misalkan sampai isya, misalkan saya di rumah lah dengan keluarga, mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai atau quality time bersama keluarga, misalkan kalau ibadah misalkan gitu ya, terus kita atau makan bareng ya itu misalkan. Terus misalkan hari Minggu misalkan ya mungkin bisa sekali-kali kita jalan cari makan. Memang harus seimbang. Kalau menurut saya gitu tadi, yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga keluarga dan menjaga pekerjaan kita. Begitu juga dengan masyarakat. Karena supportnya kita bekerja itu dari keluarga loh. Sistemnya dari keluarga. Apapun support, dorongan, penyemangat itu ya dari keluarga. Itu untuk mengelola, memanajemeni keluarga atau masyarakat secara
luas itu. Tapi dorongannya itu dari keluarga. Jadi saya teman-teman semuanya para OPD atau kepala dinas semuanya keluarga harus dijaga. Bagaimana kita melayani masyarakat, tapi keluarga jangan ditinggalkan. Nah, kira-kira begitu. It's mean bisa dibilang juga Pak Mansyur ini bisa disebut family man begitu ya Pak ya? Tidak juga begitu, tapi saya berusaha untuk itu. Saya menekankan dari dulu saat saya bekerja di sebelum di sini ya, pada saat di Sumatera di PT Hutama Karya gitu ya, konstruksi, saya juga begitu. Saya keluarga utama, pekerjaan juga utama. Jadi harus seimbang antara keluarga dan kalau keberhasilan saya keluarga, pekerjaannya juga nggak bagus juga tidak bagus. Atau pekerjaan saya bagus, keluarga yang nggak bagus juga nggak bagus. Jadi harus seimbang. Sukses semuanya. Luar biasa. Sukses dua-duanya gitu. Luar biasa Pak. Kemudian Pak, terlepas dari itu semua, pastinya Bapak juga memiliki hobi tersendiri atau kesenangan mungkin kegemaran, entah itu bermain musik atau main sepak bola atau apa Pak? Waktu luangnya diisi dengan apa biasanya? Sebenarnya kadang-kadang tidak ada waktu luang ya, tetapi memang harus meluangkan waktu. Nah, itu dia. Harus meluangkan waktu. Tidak, kalau nunggu waktu luang memang nggak ada. Mungkin bisa dikatakan tidak ada waktu luang, tapi harus meluangkan waktu sebenarnya. Meluangkan waktu ini kadang-kadang juga agak susah juga. Nah, untuk harus ada meluangkan waktu untuk olahraga. Sebuah refresh. Saya biasanya bulu tangkis sih. Bulu tangkis. Biasanya bulu tangkis, main bulu tangkis karena saat kita olahraga itu kita bebas sih. Mau ngomong apa aja di situ mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak sambil olahraga gitu, kita ngomong bengok di luar, nah itu mungkin tidak cocok gitu. Tapi kalau saat kita olahraga, saya kira itu bisa merefresh lah. Bisa mengeluarkan unek-unek di olahraganya tersebut ya Pak. Alright, well Pak, di suasana Pemalang ini tidak afdol rasanya kalau kita nggak bahas kuliner. Ini kan terkenal dengan yang namanya nasi grombyang, benar ya Pak? Iya. Tadi sebelum kesini juga saya sama teman-teman sempat sarapan nasi grombyang ya. Oke, itu gimana Pak, bisa dijelasin? Ini kan salah satu juga warisan budaya tak benda ya, betul. Bisa disampaikan kepada Tribuners. Iya, para Tribuners yang baik hati. Jadi di Pemalang ini punya makanan khas ya, makanan khas nasi grombyang. Itu sudah WPTB ya, warisan budaya tak benda. Itu sebuah makanan yang memang gelap gitu, hitam itu karena hitamnya dari kluwek lah gitu. Oh, begitu. Dari kluwek terus ada kelapanya juga gitu. Terus itu ada daging. Kalau dulu grombyang itu pakai daging kerbau dulu. Oh, dulu ya awal. Tapi sekarang sudah pakai daging sapi, sudah bervariasi. Sapi lah, kebanyakan sapi sih. Kebanyakan daging sapi. Dan di situ kenapa namanya grombyang itu? Kenapa Pak? Itu mungkin karena digoyang-goyang. Digoyang-goyang terus namanya grombyang. Terus memang dia uniknya ada satu mangkok itu ada nasinya, ada kuahnya kan gitu ya. Ada nasi dikasih kuah gitu, warnanya hitam dan ada bawang bawang apa namanya itu, bawang teropongnya itu gitu ya. Terus tapi bisa juga sih ada sotonya sendiri, terus ada nasi dipisah, boleh juga dipisah. Tapi rata-rata memang mangkok ada nasinya dikasih kuah grombyang beserta dagingnya gitu. Dan rasanya nikmat lah. Kalau datang ke Pemalang silakan, nggak padahal kalau belum makan nasi grombyang. Di sini banyak, di alun-alun ada, di alun-alun sebelah utara ada namanya grombyang Waridin aja, grombyang sini merata ya Pak pastinya. Merata ya, ada beberapa. Untuk pelaku UMKM dari nasi grombyang ini sejauh mana Pak perkembangannya? Bagus. Yang lainnya di Kabupaten Bagus, rame. Saya kesana di situ rame, di sini rame. Nasi grombyang ya, karena rasanya enak dan yang baru makan pun beberapa teman itu orang yang baru makan rasanya juga cocok sih gitu ya, cocok, enak kalau untuk Pemalang wajib makan nasi grombyang. Alright, beralih dari kuliner pastinya juga ada potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pemalang. Potensi pariwisata ini yang paling colok dari Kabupaten Pemalang apa Pak? Iya, wisata kita Kabupaten Pemalang suatu kabupaten yang menurut saya cukup lengkap ya, cukup lengkap karena kita punya gunung ya, Gunung Slamet, dan kita punya pantai gitu. Jarang
beberapa kabupaten yang hanya punya gunung ya, hanya punya pantai gitu. Kalau kita alhamdulillah kita punya dua-duanya. Sebenarnya dari situ potensi wisata banyak. Potensi wisata banyak. Ada wisata curug ya, ada air terjun itu atau curug, atau ada wisata pantai. Kita yang sudah terkenal sebenarnya Pantai Widuri kita. Pantai Widuri. Nah, Pantai Widuri itu dari dulu tuh sudah terkenal. Pemalang sampai ada lagunya ya, Pak, ya? Sampai ada lagunya. Baik. Widuri. Oke, kemudian Pak, terlepas dari itu semua, nampaknya ini barusan juga di 2022 kemarin, tepatnya di 1 November, Bapak baru saja meresmikan acara bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan sekolah dan desa atau kelurahan. Ini bisa disampaikan kepada Tribuners bagaimana? Ya, itu acara itu ya. Acara itu maksudnya agar warga masyarakat ini gemar untuk membaca. Karena apapun salah satu ilmu, salah satu sumber ilmu, salah satu sumber ilmu itu ada di buku ya itu. Kalau kita rajin baca buku, sudah pasti kita banyak ilmu yang masuk gitu ya. Salah satu ya. Makanya perpus ini dikembangkan baik di desa maupun di kabupaten. Dan saya pernah menyampaikan, mungkin ke depan gitu ya, ke depan itu bagaimana sih caranya agar warga masyarakat ini suka membaca. Gitu. Barangkali ke depan perpus ini didesain lebih menarik gitu, lebih apa ya, lebih kekinian ya, lebih kekinian. Misalkan di situ ada tempat membaca, terus bagi yang punya anak mungkin ada tempat mainan anak itu, terus bagi yang suka ngopi mungkin ada coffee shopnya gitu. Sehingga ke situ itu tidak hanya datang terus membaca. Kayaknya kok hanya monoton membaca, tapi ada yang lain yang bisa dilakukan. Kalau misalkan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak kecil, bisa diajak ke situ, suruh main sana, bapaknya, ibunya baca buku sambil ngopi. Ya. Nah, saya kira itu menurut saya terobosan atau inovasi yang bisa dilakukan di Kabupaten Pemalang agar minat baca di Kabupaten Pemalang semakin tumbuh. Saya kira itu. Pastinya juga memproduksi SDM yang unggul juga. Oh ya pasti. Ya. Mungkin bisa dikelola secara IT misalkan. Secara IT misalkan tidak harus membaca buku dalam textbook, buku apa namanya itu secara fisik misalkan, bisa juga dibaca secara online misalkan begitu. Digital misalnya. Terus mencari buku juga sudah tinggal klik buku apa sih misalkan keluar referensinya. Mungkin seperti itu. Lebih digitalisasi. Bicara terkait digital Pak, ini pastinya di tengah keterbukaan informasi baik itu secara horizontal maupun vertikal, era digitalisasi ini bagaimana sebenarnya Bapak sendiri nih secara pribadi atau selaku PLT Bupati Kabupaten Pemalang menanggapi arus informasi yang sekarang semakin luar biasa ini Pak? Silakan. Ya, tentunya kita sama-sama tahu ya, artinya ke depan itu era digitalisasi tidak terpungkiri. Dan itu adalah dan kita harus siap dengan sumber daya manusianya, ya, siap dengan segala akibat positif negatifnya itu, gitu ya. Pasti ada negatifnya dengan berkembangnya teknologi informasi, baik itu sekarang ada media sosial, ada berita-berita online dan sebagainya. Terus ada konten-konten yang macam-macam, ya, ada yang positif dan negatif. Itu saya memang untuk anak-anak ini bisa berbahaya kalau dari segi negatifnya kan gitu ya. Tapi apapun kita tidak bisa menghindari itu. Makanya saya pesan untuk warga masyarakat, terus untuk orang tua gitu ya, untuk bagi anak-anaknya agar tetap dijaga, diawasi gitu. Tapi apapun harus belajar. Kita kalau secara masyarakat orang tua harus mengawasi anak-anaknya dan tapi secara internal pemerintahan ya kita harus siap untuk itu. Kita harus belajar terkait dengan digitalisasi. Kemarin kita juga sudah bersama teman-teman bagaimana misalkan kita bisa memanfaatkan itu untuk bekerja. Misalkan untuk mengurangi kemarin kita bersama Kominfo ya, misalkan kita bekerja secara digital lah. Secara digital ada nota dinas misalkan tidak harus dengan
fisik misalkan, misalnya lewat itu, atau tanda tangan tanda tangan digital sudah ada. Nah, kita manfaatkan itu. Terus misalkan di desa-desa juga kita sudah menyampaikan para kepala desa untuk melek teknologi media, teknologi informasi dan sebagainya. Dan kita menyikapi media atau sekarang ini, atau misalkan ada medsos segala macam gitu ya, kita harus sikapi ya dengan bijak ya, karena memang semua masyarakat gampang mengakses itu. Kalau dulu mungkin tidak misalkan foto ya sudah foto aja gitu. Kalau sekarang foto bisa upload, bisa kemana-mana gitu. Sehingga memang harus kita sikapi dengan baik. Makanya ayo sekarang pada teman-teman semuanya ini para kepala dinas dan jajarannya semuanya itu kita harus bekerja baik. Karena kita dimonitor masyarakat itu sudah gampang sekali gitu. Masyarakat ikut memonitor, ikut mengawasi, itu sudah gampang sekali. Jadi sekarang. Kinerja para jajaran juga harus baik juga. Itu makanya harus baik, sehingga ya yang keluar di sana ya baik gitu. Karena memang kita kerja baik, kita ini gitu. Karena semua masyarakat sudah gampang sekali. Cerdas juga. Sudah gampang sekali untuk memonitor, mengawasi gitu. itu Pengawasnya banyak banget ya Pak masyarakat. Sudah gampang, tinggal foto upload gitu. Sehingga ayolah kita bekerja yang baik lah. Dengan bijak juga ya. Dengan bijak. Outputnya supaya juga baik juga hasilnya begitu ya Pak. Hasilnya baik juga. Oke, Pak, ini kan di bulan Januari. Tapi sebelum kita bahas terkait ulang tahun atau hari jadi dari Kabupaten Pemalang sendiri, sebenarnya yang menjadi fokus utama dari Pemkab Pemalang ini apa untuk tahun 2023? Sebenarnya hampir sama ya, masih hampir sama dengan tahun 2022. Karena kita tentu di 2023 ini masih kait dengan infrastruktur jalan. Ya. Itu masih kurang, masih banyak yang belum bagus jalannya gitu. Jadi masih infrastruktur jalan gitu. Yang kedua sama pelayanan dasar gitu. Masalah pelayanan dasar juga masih menjadi prioritas. Nah, pelayanan dasar itu pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, itu juga masih menjadi prioritas. Nah, terus terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia SDM juga itu menjadi salah satu prioritas juga. Karena apapun kalau kita mau membangun sebuah kabupaten ya, sebuah pemerintahan itu sumber daya manusia itu juga sangat penting. Jadi penempatan terus posisi gitu, terus itu harus dilihat dari kapasitasnya, kapabilitasnya dan kemampuan si personal tersebut untuk menduduki sebuah jabatan. Karena apapun sumber daya itu menjadi poin yang sangat penting. Penting banget. Ya, berarti infrastruktur, kemudian pelayanan hingga sumber daya manusianya sendiri. Ya, kalau bisa dibalik ya, bagaimana sumber dayanya, nanti tembakannya pada infrastruktur. Kalau untuk pekerjaannya infrastruktur pelayanan ya, tapi di situ harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang handal lah kira-kira. Alright. Bicara terkait itu semua, melingkup itu semua, nantinya di 24 Januari 2023, hari jadi dari Kabupaten Pemalang sendiri. Ini bagaimana Pak persiapannya, kemudian program-program yang dilaksanakan ke depannya bagaimana, ataukah sudah ada publikasi untuk masyarakat di Kabupaten Pemalang? Silakan. Sudah. Kemarin kita hari Kamis ya. Hari Kamis kita sudah mempublikasi yaitu rangkaian kegiatan terkait dengan hari jadi Kabupaten Pemalang yang ke-448. Di situ ada beberapa kegiatan, 32 kegiatan. 32 kegiatan. Yang intinya di situ di tanggal 24-nya 23-24 di situ ada, kalau bahasa ada pembacaan Al-Qur'an, ada yang intinya itu berarti ada semaan Al-Qur'an, ada berdoa gitu atau wongon malamnya. Nah, terus nanti di tanggal 24-nya ada kirab gitu, kirab budaya, terus nanti ada paripurna. Di luarnya itu banyak kegiatan terkait dengan seni budaya. Ada kegiatan dengan lomba-lomba olahraga ya. Terus ada lomba-lomba kebersihan gitu. Terus
ada ilmunya tuh, seminar juga ada gitu, seminarnya juga ada. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat. Ada UMKM juga, UMKM terkait dengan ekonomi. Ada ekonomi juga. Atau basar-basarnya juga Expo ada basar UMKM. Ekonomi, biar ekonomi juga tumbuh gitu. Saat acara itu ekonomi tumbuh. Dan kita melibatkan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang. Ada sebuah kegiatan yang kita melibatkan UMKM ya. UMKM yang melibatkan semua desa di Kabupaten Pemalang. Semua desa nanti terlibat, walaupun nanti acaranya di sini di Pendopo di Kabupaten, tetapi melibatkan seluruh warga masyarakat di desa-desa di Kabupaten Pemalang. Terus ada lagi kecamatan yang mengadakan sendiri juga ada, kecamatan-kecamatan yang mengadakan, yang desa sendiri mengadakan juga ada. Ini acara ini dari kita untuk kita dan dari kita dan untuk kita ya. Semua untuk masyarakat juga ya? Dan untuk masyarakat ya. Dari kita untuk kita dan untuk masyarakat semuanya. Sehingga ayo silahkan masyarakat untuk bergabung untuk memeriahkan acara hari jadi Kabupaten Pemalang ini dengan gembira, sederhana tetapi tetap meriah gitu. Ya. Meriah tetapi sederhana, sederhana tapi tetap meriah lah, kira-kira begitu. Sehingga bisa kita nikmati bareng-bareng lah. Nikmati secara bersama. Lantas kemudian apa harapan Bapak untuk HUT atau hari jadinya nanti yang ke-448 Pak? Harapannya tentunya dengan adanya ini kita semakin semangat untuk tentunya kita cinta Pemalang yaitu dengan action melakukan segala sesuatu yang bisa menjadikan Pemalang ini semakin baik dan semakin sejahtera gitu. Semuanya, semua insan masyarakat Kabupaten Pemalang ya. Kita harus cintai Pemalang ini dengan sepenuh hati gitu, cinta Pemalang dengan sepenuh hati. Habis itu kalau kita sudah cinta berarti apa? Segala sesuatu ada rasa memiliki, sehingga segala sesuatu untuk Pemalang gitu, untuk segala sesuatu untuk Pemalang. Apa yang dilakukan pemerintah juga untuk melayani masyarakat, dan masyarakat sini harus berkolaborasi dengan pemerintah bareng-bareng untuk memajukan sinergi bersama untuk memajukan Kabupaten Pemalang. Karena untuk mengelola sebuah kabupaten yang luar biasa ini, yang besar ini, itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok aja. Atau satu dinas saja, atau bupati saja gitu, atau sekda saja, tapi seluruh masyarakat, dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang. Dan tentunya dengan adanya setelah ini momen ulang tahun ini, harapannya nanti ke depan ada investor yang datang ke Pemalang. Itu penting juga itu. Dari Kabupaten Pemalang. Dari Kabupaten Pemalang. Dan yang paling penting lagi kenyamanan, keamanan di Kabupaten Pemalang, sehingga investor datang ke Pemalang tidak ragu lagi. Dengan adanya acara ini kita kebersamaan, karena temanya itu bersatu. Apa nih, Pak? Dan maknanya apa? Maknanya bersatu, bangkit bersama menuju Pemalang aman dan ikhlas. Bersatu itu artinya apa? Kita semua warga masyarakat Kabupaten Pemalang harus bersatu, harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita besar kita. Cita-cita besar kita itu apa? Pemalang aman. Cita-cita besarnya itu harus apa? Bangkit itu artinya kemarin kita ada keterpurukan COVID lah, kita tahu semua ya. Kita harus bangkit bersama, tentunya dengan bersatu berarti kita bersama-sama nih, bersama-sama. Aman itu artinya visinya Kabupaten Pemalang, adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Dan ikhlas tentunya, ikhlas itu kan slogan kita Kabupaten Pemalang, ikhlas, indah, komunikatif, hijau, lancar, aman, dan sehat ya. Tetapi makna yang sesungguhnya dari sebuah keikhlasan itu, maknanya adalah makna yang paling tinggi dari manusia, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ya, ikhlas dalam mengelola sebuah pemerintahan ataupun masyarakat, juga ikhlas dalam bekerja di lapangan dalam membantu pemerintah gitu ya. Ikhlas dalam membantu. Ikhlas itu luar biasa deh, sehingga apabila sudah ada puncak keikhlasan itu, semua pekerjaan akan ringan, akan gampang, akan lancar semuanya. Aman terkendali. Itu makna level tertingginya ikhlas. Luar biasa Pak, lancar ya Pak untuk hari jadinya nanti ya Pak. Insya Allah, insya Allah. Kita dan dengan langsung dukungan dipimpin masyarakat. Bapak nanti tanggal 24 Januari.
Iya kita Langsung ya, Pak, aktif kita. Saya aktif terus semuanya. Nah, kalau ada acara apa saya ada buka ikut gitu. Oke, luar biasa Pak. Last but not least pastinya 3 kata untuk Kabupaten Pemalang. Silahkan Pak. 3 kata ya. 3 kata untuk Kabupaten Pemalang. Silahkan Pak. Kita cinta Pemalang. Kita cinta Pemalang. Kita mau gaungkan bersama ya Pak. 3 kata untuk Pemalang ya. 1, 2, 3. Kabupaten Pemalang. Kita cinta Pemalang. So, terima kasih sekali lagi Pak Mansyur untuk waktunya di Tribun Topik hari ini. Sehat selalu Pak, program-program kedepannya juga lancar. Dan hari jadinya nanti semakin sukses juga setiap stakeholder yang terkait, yang terlibat semuanya. Pak, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Jadi kesimpulan bisa diambil adalah terkenal dengan nasi grombiang, Kabupaten Pemalang semakin cemerlang dengan generasi yang gemilang. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Abila, wakil segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.